Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Yeshurun Secondus Stories. Saya adalah dokter muda yang saat ini sedang mengikuti kepaniteraan klinik madya di SMF Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan penugasan saya yang berjudul untuk Critical Management. Yang pertama kita harus melihat adalah apa itu critical care. Critical care medicine adalah suatu cabang ilmu multidisiplin yang ditujukan bagi pasien dengan risiko tinggi pasca operasi atau terdiagnosis dengan suatu kondisi yang menyebabkan deteriorasi organ secara multiple. Jadi kita harus menilai umumnya ada pada pasien yang pasca operasi dengan suatu pendarahan yang dalam jumlah yang cukup banyak dengan perhitungan dari estimated blood loss-nya. Kemudian akhirnya ada juga satu kondisi akut seperti entah satu infeksi atau suatu penyakit tidak menular yang akhirnya menimbulkan satu deteriorasi organ secara multiple. Umumnya adanya timbulnya gagal napas atau akhirnya penurunan kesadaran secara berat ataupun juga akhirnya gangguan secara kardiovaskular yang sangat jelas dari ketika diterima di lini utama, umumnya itu adalah UGD. Critical care medicine ini memberi perawatan secara intensif dan diawasi dengan ketat, baik dari kondisinya, pemberian obat yang mungkin dititrasi, atau ada pemberian obat-obat secara khusus, dan untuk mencegah kegagalan fungsi organ yang lebih lanjut, atau untuk memperbaiki fungsi organ yang pernah mengalami kegagalan, dan juga untuk menjalankan tata laksana dalam mengatasi kausal penyakit. Jadi bukan hanya untuk memperbaiki kegawatan secara akutnya saja, tapi jika dapat dilakukan adalah untuk memperbaiki kausal yang ada. Seperti itu. Dan critical care medicine dalam unit perawatannya dapat kita bagi menjadi dua yang secara umum dipakai, yaitu adalah adanya high care unit dan juga intensive care unit. Dan seperti yang kita tahu, untuk intensive care unit ini turunannya ada sendiri tergantung pada pasiennya. Seperti pada pasien permasalahan kardiovaskular ada secara khusus, yaitu adalah ICCU atau CCU, kemudian juga ada pada pediatri adanya NICU dan juga PICU. Sekarang kita akan bahas secara keseluruhan apa itu high care unit dan intensive care unit. Jadi kita di presentasi ini tidak akan dibahas sampai kepada detail dari mengenai NICU, PICU, dan juga ICCU. Secara gambaran untuk perbedaan dari high care unit dan juga intensive care unit, yang pertama dari high care unit adalah pasien menunjukkan perbaikan kondisi, namun masih harus dimonitoring ketat. Umumnya adalah dari monitoring respirasi, hemodinamik, dan juga dari kesadaran masih perlu dimonitoring. Namun pasien umumnya sudah menunjukkan perbaikan, pasien umumnya kesadarannya sudah membaik, respirasi sudah lebih stabil, bahkan bisa dengan spontan tanpa ventilator, dan juga hemodinamiknya baik, kemudian pasien sudah lebih bisa berinteraksi, dan lain-lainnya. Sedangkan pada intensive care unit, umumnya pasien berada dalam suatu kondisi yang kritis dan memerlukan suatu pengawasan yang ketat, yang bersifat terus-menerus, serta adanya mungkin perlu alat bantu hidup yang bersifat invasif, entah seperti ventilator mekanik pada umumnya maupun alat lainnya. Untuk kondisi yang akut berat, dan juga ada resiko deteriorasi fungsi organ yang multiple dan diperkirakan berlangsung dengan cepat. Jadi harus diperhatikan seperti contoh pada diabetic ketoacidosis atau misalkan pada acute respiratory distress syndrome yang akhirnya tiba-tiba memberat dengan tidak adanya kesadaran ataupun adanya gangguan respirasi yang pada ARDS yang mungkin bisa mencapai sampai apnea, itu harus dimasukkan kepada intensive care unit. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana indikasi perawatan untuk pasien yang akan masuk, keluar, ataupun tidak perlu masuk HCU. Yang pertama adalah pasien yang akan masuk HCU adalah pasien dengan kegagalan organ yang mempunyai risiko tinggi komplikasi. Namun, komplikasi tersebut ataupun adanya kegagalan organ tersebut masih belum memerlukan alat bantu hidup yang bersifat invasif. Jadi ada beberapa kondisi yang akhirnya menyebabkan
pasien ini harus masuk HCU, namun ketika diperhatikan, oh ternyata komplikasinya ini belum berat, pasien cenderung masih dalam kondisi stabil seperti yang tadi bahas saya sebelumnya, namun adanya kegagalan organ sehingga alat bantu yang diperlukan tidak bersifat invasif, maka masih bisa dirawat di high care unit. Atau adanya pasien dengan penilaian suatu perioperatif yang resiko tinggi, perioperatif dari penilaian pre, intra, dan postoperatifnya, sehingga ada nilai bahwa selama perioperatifnya ini pasien harus dirawatnya di HCU sebelum dikembalikan ke ruangan. Indikasi keluarnya adalah pasien dengan kondisi yang sudah membaik dan tidak memerlukan pengawasan ketat dan terus-menerus, akhirnya pasien dapat masuk ke ruangan dan diperlakukan seperti pasien biasa pada lainnya. Atau pasien yang justru dengan kondisinya memburuk dari kondisi semula dan membutuhkan satu alat bantu hidup yang invasif, maka pasien ini akan dipindahkan kepada intensive care unit. Sedangkan untuk indikasi tidak perlu masuknya umumnya adalah pasien dengan penyakit tahap terminal, umumnya seperti kanker stadium akhir, ataupun juga pasien atau keluarga yang menolak untuk dirawat di high care unit. Selanjutnya untuk indikasi perawatan di ICU. Untuk indikasi perawatan ICU tentu akhirnya memiliki satu kriteria yang lebih kompleks, namun kita akan sederhanakan akhirnya. Yang pertama, untuk indikasi masuk pasiennya adalah pasien dengan penyakit kritis yang kemudian kondisi hemodinamik, respirasi, kesadarannya tidak stabil, adanya keperluan terapi yang bersifat suatu intensif dan terstruktur, bisa dengan suatu pengobatan khusus yang harus dititrasi, yang diawasi penggunaannya terus-menerus, dan juga dimonitor perbaikannya, dan juga alat bantu hidup yang bersifat invasif. Adanya mungkin bantuan seperti ventilator mekanik yang bersifat continuous, sehingga pasien ini akan dimasukkan kepada ICU. Nah, pasien pada persyaratan pertama ini adalah disebut dengan pasien golongan prioritas 1. Yang kedua adalah pasien yang memerlukan pengawasan dengan pemantauan menggunakan alat khusus secara intensif dan beresiko bagi pasien jika tidak dilakukan. Misalkan adanya dipasang pulmonary catheter. Jadi ada beberapa pasien yang ada satu gejala yang diberikan satu tindakan invasif yang akhirnya diperlukan untuk diawasi secara khusus. Walaupun secara penilaian resikonya ada mengancam nyawanya lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada pasien golongan prioritas 1. Maka oleh sebab itu pasien ini disebut dengan golongan prioritas 2. Dan kemudian yang ketiga adalah pasien dengan kondisi kritis akibat suatu penyakit lain sebelumnya dan perawatan ICU diperlukan untuk mengawasi kegawatan akut. Umumnya ini adalah pasien yang datang ke ruangan adanya suatu kondisi penyakit lain seperti diabetes dan lain-lain, tiba-tiba mengalami suatu kondisi kegawatan akut. Kegawatan akut yang tidak bisa ditangani di ruangan sehingga diperlukan ICU. Ini disebut sebagai pasien prioritas 3. Jadi berdasarkan nilai prioritas pun tentu pasien prioritas 1 akan lebih diutamakan dibandingkan dengan pasien prioritas 3. Karena pasien prioritas 3 pun apabila masuk ICU setelah dirawat kegawatannya dan diawasi dan akhirnya kondisinya membaik akan langsung dikembalikan kepada ruangan. Untuk indikasi keluar dari ICU yang pertama adalah kondisi pasien sudah membaik dan kondisi hemodinamik, respirasi, dan kesadaran yang untuk penilaian utama pasien ini sudah lebih stabil dan dapat dilepas dari pengawasan dan terapi intensif. Mungkin juga bisa dilepas dari akhirnya alat bantu hidup invasifnya dan pasien masih dapat secara fisiologisnya masih dapat berlangsung spontan tanpa adanya alat bantu hidup. Untuk kedua, intervensi ternyata tidak memberikan hasil perbaikan secara signifikan, terutama di pasien dilepas dari alat bantu hidup. Ini untuk perawatan yang berlangsung sekian lama, karena adanya seperti pemasangan ventilator mekanik, akan dibantu dipasang di ICU, pertama melalui metode intubasi, namun jika adanya prolong, adanya tracheostomi, akhirnya dipantau terus-menerus sampai akhirnya walaupun sudah diubah intervensinya, ternyata memberikan hasil perbaikan tidak secara signifikan, maka pasien ini akan dipindahkan. Kemudian yang terakhir adalah end of life care, bahwa pada pasien yang sudah berada pada akhir terminal, untuk mengurangi
beban penyakit tersebut dan sudah dinilai bahwa prognosisnya tidak membaik dan pasien berada tahap terminal, akhirnya lebih diutamakan untuk pasien menghabiskan akhir hidupnya dengan perawatan yang tepat untuk akhirnya lebih menikmati sisa akhir hidupnya. Ini pun dilakukan apabila sudah dilakukan satu intervensi yang secara menyeluruh, maka kita dapat menilai bahwa lebih baik pada pasien ini dilakukan end of life care. Baik, untuk monitoring pasien dalam critical care, kita harus perhatikan adanya komponen yang disebut sebagai fast heartbeat. Fast heartbeat ini adalah satu mnemonik yang diciptakan untuk menilai adanya satu komponen yang harus dinilai untuk perawatan baik bagi pasien dalam critical care. Yang pertama fast, yaitu dimulai dari feeding, analgesia, sedation, thromboembolic prophylaxis. Kemudian yaitu adanya HAX, yaitu head elevation, ulcer prophylaxis, glycemic control, dan spontaneous breathing trial. Kemudian selanjutnya adalah bowel movement, indwelling catheter, dan de-escalation of antibiotics. Apa saja yang harus dikontrol dan dinilai dari komponen ini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah komponen fast, yaitu feeding, analgesia, sedation, dan thromboembolic prophylaxis. Feeding ini dinilai umumnya harus dievaluasi ketika pasien masuk ataupun bisa dari pasien di ruangan dan akhirnya bisa dinilai secara lanjut di ruang intensif bahwa apakah pasien dapat menerima nutrisi secara enteral, apakah pada contoh pasien yang masih sadar sehingga masih dapat menerima makanan per oral, atau ada yang sudah harus dimasukkan melalui NGT, ataupun juga harus secara parenteral melalui pembuluh darah. Kemudian analgesia. Analgesia ini menjadi komponen penting dalam intensif bahwa pasien harus berada dalam kondisi nyeri seminimal mungkin. Penggunaan analgesia indikasinya dapat digunakan sesuai dengan chronic lung cancer pain terbaru dari World Health Organization atau WHO, yaitu sehingga kita harus melihat bahwa penggunaan analgesia ini menjadi satu komponen penting karena kita harus meningkatkan kualitas hidup pasien di dalam ruang intensif dengan mengurangi nyeri semaksimal mungkin sehingga kondisi nyeri pasien seminimal mungkin, sehingga harus dievaluasi dan diprogresi nyeri pasien harus semakin berkurang. Seperti yang kita tahu, apakah mungkin dalam step ladder dari WHO itu kita melihat mungkin pada pasien di intensif bisa diberikan langsung pada step 3 atau step 4. Namun dengan harapan kita adalah setelah pemberian dengan intervensi analgesia akan semakin menurun sehingga kembali kepada step 1 dan akhirnya bisa lepas dari analgesik dan pasien dengan kualitas hidup yang membaik. Yang selanjutnya adalah sedation. Pasien diberikan sedatif jika diperlukan pemasangan ventilator, baik itu secara intubasi ataupun dengan tracheostomi. Adanya suatu tindakan invasif, maka pasien diberikan sedatif juga untuk meminimalkan rasa nyeri dan untuk tindakan humanistik. Kemudian pasien yang juga mengalami satu kondisi lain seperti delirium, maka sedasi juga diberikan untuk menenangkan pasien. Karena pada kasus tertentu, apabila pasien yang tidak diberikan sedasi kemudian tiba-tiba mengalami delirium, bisa saja mengalami trauma tertentu seperti jatuh dari ranjang, atau akhirnya pasiennya tiba-tiba melepas intubasi, akhirnya ada robek di jalur nafasnya, itu akhirnya bisa menimbulkan permasalahan yang lain. Kemudian yang keempat adalah tromboemboli profilaksis, yaitu pemberian trombolitik sesuai indikasi untuk mencegah emboli vena. Seperti yang kita tahu, umumnya pasien yang berada di ruang intensif akan tirah baring. Kemudian juga ada pada pasien-pasien tertentu yang memiliki kondisi kardiologi utama yang akhirnya kita memiliki ada curiganya satu terbentuknya trombus dan akhirnya mengakibatkan satu emboli, sehingga dapat diberikan obat-obat trombolitik seperti adanya seperti heparin, warfarin ataupun juga fondaparinux. Selanjutnya adalah head elevation, ulcer prophylaxis, glycemic control, dan juga spontaneous breathing trial. Yang pertama adalah head elevation. Kepala pasien umumnya bednya diangkat setinggi 30-45 derajat. Umumnya pada tujuannya adalah untuk mempertahankan jalur nafas. Jadi pasien tidak berada dalam kondisi terlentang sepenuhnya,
Karena pada kondisi tertentu, misal seperti edema paru, apabila pasien terlentang sepenuhnya, umumnya akhirnya mengakibatkan satu kondisi sesak nafas. Namun apabila setelah kepala pasien diangkat, umumnya membaik untuk jalur nafas dan breathing-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah aseprofilaksis, yaitu adalah pencegahan terbentuknya luka atau ulkus tertentu, secara khusus ulkus decubitus, karena umumnya pasien adalah pasien dengan tirah baring dalam jumlah hari yang sama, maka harus dicegah terjadinya ulkus decubitus, akhirnya supaya tidak terjadi infeksi pada area luka atau area ulkus tersebut, dan akhirnya bisa mengarah kepada sepsis. Kemudian yang selanjutnya adalah glycemic control. Pasien yang umumnya berada di ruang perawatan intensif akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap untuk pemantauan gula darah terutama, untuk dipastikan kadarnya berada dalam kondisi yang stabil, tidak akhirnya meninggi, karena umumnya diberikan ada cairan lain, obatan lain yang mungkin akhirnya bisa menginduce instabilitas pada gula darah pasien. Itu sebabnya harus dilakukan pemeriksaan secara rutin. Kemudian ada spontaneous breathing trial, adalah pada saat tertentu pasien harus dicoba untuk dilepas dari ventilator mekanik dan memastikan kondisi pasien itu stabil dengan pernapasan spontan. Dinilai bahwa laju pernapasan baik, tidak adanya shallow breathing, tidak adanya takipnu, namun dapat bernafas dengan reguler dengan baik, dan juga saturasi oksigen dengan pernapasan spontan itu baik. Kemudian yang terakhir adalah bowel movement, indwelling catheter, dan de-escalation of antibiotic. Dari bowel movement, kita harus perhatikan kondisi, apakah pasien tiba-tiba mengalami diare, atau justru pasien mengalami ileus yang akhirnya dapat menimbulkan kegawatan pada pasien. Ada juga distensi dan asites. Kita harus memperhatikan apakah pasien dapat buang gas atau dapat buang air dengan kondisi yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah indwelling catheter. Indwelling catheter, kita harus memperhatikan setiap kateter yang terhubung dan outputnya. Seperti contoh pada pemasangan kateter urin, maka kita harus perhatikan produksi urin, apakah produksi urin berlangsung dalam jumlah normal sesuai dengan cairan yang masuk. Kemudian juga untuk pada pasien yang dipasang WSD, pada pneumotoraks atau hematotoraks, kita harus nilai untuk jumlah yang dapat keluar dari pemasangan WSD, apakah menunjukkan satu perbaikan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah de-escalation of antibiotic. Pada awal masuk ke ruangan intensif, umumnya adalah dipakai untuk antibiotik yang di dosis tinggi dan juga untuk broad spectrum. Namun dalam progresinya, de-escalation of antibiotic ini menjadi suatu komponen yang penting setelah beberapa hari perawatan di ruang intensif. Adanya harus penurunan dosis antibiotik, penyempitan spektrum antibiotik, itu sebabnya diperlukan lakukan kultur pada pasien intensif hingga penghentian penggunaan. Itu saja yang menjadi penjelasan saya mengenai perawatan intensif. Saya harap ini menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.